Dan pada hari itu, tidak ada lagi syafaat pertolongan dari seseorang yang dapat meringankan azab, kecuali dari orang-orang yang mendapat izin dan ridho dari Allah. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sebab mereka tidak menyambut baik seruan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dengan Porter Official dengan video-video pembahasan menarik tentang Al-Quran yang pantas untuk dikaji. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami berikutnya. Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dipertuhan selain Dia, yang maha hidup, kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak seperti manusia. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang menciptakan, memelihara, memiliki, dan bertindak terhadap semua itu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Dia demikian perkasa dan kuasa, sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan itu harus sesuatu yang benar. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa saja yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka lakukan dan rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, atau masa depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui, dengan memperlihatkan dan memberitahukannya kursinya, yaitu kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Ta'ala. Tempat berpijak sangat luas, meliputi langit dan bumi. Dan jangan menduga, karena kursinya terlalu luas, Dia letih mengurus itu semua. Tidak. Dia tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi zat dan sifat-sifatnya. Jika dibanding makhluk-makhluknya, maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Inilah ayat kursi, ayat teragung dalam Al-Quran, karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan dan keagungannya. Ayat ini dinamakan ayat kursi, dan barang siapa yang membacanya akan memperoleh perlindungan Allah Ta'ala dan tidak akan diganggu setan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang wanita yang miklat, yakni wanita yang nampak tidak mungkin bisa hidup lagi seorang anak. Ia pun bernazar, jika masih bisa hidup seorang anak di sisinya, maka ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Bani Nadir diusir, dan di sana terdapat anak-anak orang Ansar. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami. Maka Allah menurunkan ayat, La ikraha fidin. Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi kitab Syahih. Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah Ta'ala tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan, apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Barang siapa ingkar kepada tagut, yaitu setan dan apa saja yang dipertuhankan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus, sehingga dia tidak akan terjatuh. Agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju Allah,
dan di situ terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya. Dan Allah Maha mendengar segala yang diucapkan oleh hambanya, Maha mengetahui segala niat dan perbuatan mereka, sehingga semua itu akan mendapat balasannya di hari kiamat. Mereka yang berpegang teguh pada tali yang kukuh tidak akan sendiri, karena Allah selalu menemani dan melindunginya. Allah adalah pelindung orang yang beriman. Dia memelihara, mengangkat derajat, dan menolong mereka. Salah satu bentuk pertolongannya adalah Dia selalu terus-menerus mengeluarkan dan menyelamatkan mereka dari kegelapan kekufuran, kemunafikan, keraguan, dorongan mengikuti setan, dan hawa nafsu kepada cahaya keimanan dan kebenaran. Cahaya iman apabila telah meresap ke dalam kalbu seseorang, ia akan menerangi jalannya, dan dengannya ia akan mampu menangkal kegelapan dan menjangkau sekian banyak hakikat dalam kehidupan. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir pelindung dia adalah setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, yang mengeluarkan mereka dari cahaya hidayah kepada kegelapan kesesatan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah tempat yang paling buruk.